Ma'rifatullah, ilmu yang dipelajari atau anugerah ilahi. Muqaddimah. Ma'rifatullah atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puncak dari segala pencarian rohani seorang hamba. Ia bukan sekadar ilmu yang diketahui oleh akal, tetapi merupakan cahaya yang menerangi hati dan membimbing laku. Ia adalah buah dari tauhid, inti dari ibadah, dan ruh dari kehidupan spiritual yang hakiki. Namun timbul pertanyaan besar di kalangan penempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ma'rifatullah bisa dipelajari, ataukah semata-mata anugerah ilahi kepada hamba yang dipilih? Pertanyaan ini telah menjadi renungan bagi para arif billah, ulama salaf, dan para sufi sepanjang sejarah. Sebagian mengatakan ia adalah ilmu yang bisa dipelajari dan diajarkan. Sebagian lain mengatakan ia adalah nur atau cahaya yang diberikan kepada hati yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita menelusuri jawaban hakikatnya melalui nash-nash syar'iyah, pandangan para ulama, dan penjelasan ruhani yang terang. Bagian pertama, makna ma'rifatullah. Secara bahasa, ma'rifah berasal dari kata arafa yang berarti mengetahui atau mengenal. Dalam konteks spiritual Islam, ma'rifatullah berarti pengenalan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekadar mengetahui nama dan sifatnya, tetapi mengalami kehadirannya dalam hati, menyaksikan kekuasaannya dalam ciptaan, dan tunduk total kepadanya dalam seluruh laku. Ma'rifatullah bukanlah sekadar teori atau hafalan, melainkan pengetahuan yang menggetarkan jiwa, menumbuhkan rasa takut dan cinta, serta menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan hidup. Bagian kedua, ma'rifatullah adalah ilmu yang diperintahkan untuk dipelajari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan para hambanya untuk mengenalnya dengan ilmu dan keyakinan. Dalam surat Muhammad ayat ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Surat Muhammad ayat ke-19. Ayat ini tidak mengatakan berimanlah, tetapi ketahuilah, fa'lam, yang bermakna ilmu dan pemahaman. Maka ma'rifatullah adalah hasil dari proses pembelajaran dan pengenalan yang mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disepakati oleh para ulama. Maka ma'rifatullah wajib dipelajari, bukan hanya diyakini tanpa dasar. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, awal dari agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barang siapa tidak mengenalnya, ia tidak memiliki agama. Bagian ketiga, ma'rifatullah diperoleh dengan ijtihad ruhani. Para salafus syalih dan para sufi mengajarkan bahwa jalan menuju ma'rifatullah ditempuh melalui mujahadah, tazkiyah an-nafs, penyucian jiwa, muraqabah, pengawasan diri, dan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Maka ma'rifatullah dapat dicapai melalui kesungguhan dan perjuangan jiwa, bukan semata-mata menunggu ilham. Seseorang yang membersihkan hatinya, berzikir, beribadah, dan terus-menerus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pintu ma'rifat akan dibukakan untuknya. Bagian keempat, tetapi ma'rifatullah adalah anugerah dan pilihan Allah. Walaupun usaha dan ilmu diperlukan, namun hakikat ma'rifatullah tetap merupakan anugerah, karamah, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dicapai tanpa izin dan kehendaknya. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka tidak akan ada cahaya baginya. Cahaya ini adalah nur ma'rifat yang tidak dimiliki oleh setiap orang meski ia berilmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih siapa yang layak menerima rahmat ini. Dalam hadis Qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6502. Ma'rifatullah lahir dari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya,
dan cinta itu diberikan kepada mereka yang beramal dan bersungguh-sungguh. Bagian kelima, bakat tidak menjamin ma'rifatullah. Banyak manusia berbakat, cerdas dan fasih dalam berbicara tentang agama, tetapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang hidup. Mereka mengenal dengan lidah tetapi tidak dengan ruh. Sebaliknya, banyak orang awam yang tidak mengerti filsafat dan teori, tetapi hatinya dipenuhi dengan mahabbah dan khusyuk yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mereka bersih jiwanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan ma'rifat sebagai hadiah atas ketulusan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu al-ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ilmu dalam ayat ini tidak hanya ilmu akal tetapi ilmu hati, yaitu ma'rifatullah. Bagian keenam, peran guru mursyid dan sanad ruhani. Dalam pencapaian ma'rifatullah, guru mursyid yang arif dan memiliki sanad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat diperlukan. Sebab tidak semua orang mampu meniti jalan ini sendirian. Sebagaimana para sahabat belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula para tabi'in dan ulama sufi besar seperti Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Abu Yazid al-Bustami, dan Imam al-Ghazali semuanya memiliki guru. Hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 268. Guru mursyid sejati adalah pewaris ruhani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing muridnya kepada ma'rifatullah dengan adab dan zikir, bukan sekadar dengan logika. Bagian ketujuh, kesimpulan dari seluruh uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ma'rifatullah bisa dan wajib dipelajari sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengenalnya dengan ilmu dan keyakinan. Namun, pencapaian hakikinya tetap merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Usaha dan ijtihad ruhani harus dilakukan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan hidayah bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Bakat tidak menjamin, tetapi hati yang bersih, jiwa yang ikhlas, dan bimbingan guru mursyid sangat menentukan. Maka gabungan antara usaha, ilmu, keikhlasan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci untuk meraih ma'rifatullah. Wahai penempuh jalan ilahi, jangan engkau putus asa bila merasa tidak berbakat. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai bakatmu, tetapi menilai hatimu dan usahamu. Bukan karena hebatnya dirimu engkau bisa mengenalnya, tetapi karena kemurahannya. Berdoalah sebagaimana para arif billah berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya, dan karuniakan kepada kami makrifat yang menyampaikan kami kepadamu dengan selamat dan penuh cinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan bagi kita semua pintu-pintu makrifat, menyinari hati kita dengan cahayanya, dan meneguhkan langkah kita dalam jalannya yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Bagian ke-8, kisah para arif billah dalam mencapai ma'rifatullah. Untuk lebih memahami bahwa ma'rifatullah adalah hasil dari perjalanan yang dapat ditempuh, namun tetap bergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menyimak kisah beberapa tokoh besar dalam sejarah tasawuf dan ruhani Islam. Imam Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, seorang ulama besar ahli fikih dan filsafat yang pernah merasa kosong dari hakikat meskipun telah menguasai ilmu-ilmu zahir. Ia menulis dalam Al-Munqidz min Adh Dalal bahwa dirinya tidak memperoleh ketenangan sampai meninggalkan kedudukan, menyepi dan menempuh jalan para sufi. Ia berkata, "Aku mengetahui dengan yakin bahwa para sufi adalah penempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati. Cara hidup mereka adalah cara terbaik dan akhlak mereka adalah akhlak paling luhur. Makrifat yang mereka capai bukanlah dari debat dan filsafat, tetapi dari kesungguhan, zikir, dan penyucian hati." Perjalanan beliau menunjukkan bahwa meski seseorang menguasai ilmu logika dan kalam, ma'rifatullah tidak akan tercapai kecuali dengan suluk dan tazkiyah, yaitu perjalanan spiritual dan penyucian jiwa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah seorang mursyid besar dan pendiri tarekat Qadiriyah. Dalam banyak ceramahnya yang dikumpulkan dalam kitab Al-Fatah Ar-Rabbani, beliau selalu mengingatkan bahwa ma'rifat bukanlah hasil usaha semata, tetapi adalah warid, yaitu pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati seorang hamba. Namun Syekh Abdul Qadir juga menekankan pentingnya ilmu dan adab. Beliau berkata,
Ilmu adalah lentera di tanganmu, tetapi ma'rifat adalah cahaya di dalam hatimu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, Dia akan menyalakan lentera itu dan menerangi hatimu dengan cahayanya. Bagian ke-9, perbedaan antara ilmu, iman, dan ma'rifat. Sangat penting membedakan antara ilmu, iman, dan ma'rifat. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu secara lahiriah. Seseorang bisa mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, mengetahui nama dan sifatnya dari kitab, tetapi belum tentu mengimani secara hakiki. Iman adalah pembenaran hati atas ilmu tersebut, disertai ketundukan. Tetapi keimanan bisa naik turun, bisa lemah atau kuat. Ma'rifat adalah keadaan ruhani di mana hati menjadi saksi atas keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melihat dengan mata hati, merasa dekat dan larut dalam cinta kepadanya. Oleh sebab itu, ma'rifat adalah tingkatan tertinggi dari iman, sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama sufi bahwa ma'rifat adalah kasif, tersingkapnya hakikat, setelah hijab diangkat. Bagian ke-10, tanda-tanda orang yang telah mencapai ma'rifatullah. Seseorang tidak dinilai mencapai ma'rifat karena banyak bicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan terlihat dari buah akhlaknya. Tanda-tandanya antara lain, pertama, rasa takut dan harap yang mendalam. Orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti hatinya penuh takut dan harap. Dalam surat Fatir ayat yang ke-28, Innama yakhsha'allaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Para ulama yang dimaksud adalah mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati, bukan hanya hafal kitab. Mereka tidak terikat oleh dunia, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4222. Ma'rifat membawa seseorang kepada ketenangan dan kebebasan dari hawa nafsu duniawi. Ketiga, khusyuk dalam ibadah. Hati yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tenggelam dalam salat, zikir, dan munajat. Ia tidak sekadar membaca, tetapi menyaksikan Tuhannya dalam ibadahnya. Bagian ke-11, jalan ma'rifat adalah jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncak dari perjalanan ma'rifat adalah mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Beliau adalah manusia paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau mengajarkan tauhid secara hakikat, bukan sekadar teori. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya di antara kalian." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 627. Maka setiap orang yang mengaku ingin makrifat harus mencintai dan mengikuti sunnah beliau, lahir dan batin. Bagian ke-12, ma'rifatullah dan tingkatan ruhani. Dalam ajaran tasawuf dikenal beberapa martabat perjalanan ruhani. Pertama, syariah, melaksanakan hukum lahiriah, seperti sholat, puasa, dan zakat. Kedua, tariqah, menempuh jalan dengan zikir, adab, dan pembimbing spiritual. Ketiga, hakikah, menemukan hakikat segala amal dan menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Keempat, ma'rifah, menyatu dalam penyaksian bahwa tiada yang ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan ruhani menyaksikan keesaan Allah dalam setiap hela napas. Keempat martabat ini bukan dipilih-pilih tetapi dilalui bertahap. Tanpa syariah tidak akan sampai ke ma'rifat, dan tanpa tariqah jalan menuju ma'rifat sulit ditempuh. Bagian ke-13, doa-doa para arif untuk memohon ma'rifatullah. Para wali dan arif billah senantiasa berdoa agar diberi ma'rifat. Doa-doa berikut bisa dijadikan wirid bagi pencari hakikat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal bathila bathilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang hak sebagai hak dan karuniakan kepada kami kemampuan mengikutinya, dan tampakkanlah kepada kami yang batil sebagai batil, serta karuniakan kepada kami kemampuan menjauhinya. Atau Allahumma ya allamal ghuyub, ya fattahal qulub, iftah lana abwaba ma'rifatik wa mahabbatika wa qurbik. Ya Allah yang maha mengetahui segala yang tersembunyi, wahai pembuka hati, bukakanlah kepada kami pintu-pintu ma'rifatmu, cintamu, dan kedekatanmu. Bagian ke-14, ma'rifatullah, ilmu dan anugerah. Wahai pencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa ma'rifatullah adalah kewajiban untuk dicari, sekaligus karunia yang tidak bisa dipaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi Dia juga memerintahkan semua hambanya untuk mencarinya. Bersungguh-sungguhlah dalam memperbaiki niat dan hati.
Menuntut ilmu tauhid dan mengenal nama serta sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir dan mendekat kepadanya. Beradab kepada guru mursyid yang arif, menjauhi maksiat dan menyucikan jiwa, dan jangan putus berdoa, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka siapapun engkau, jika hatimu rindu kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lebih rindu kepadamu. Sebagaimana dalam hadis qudsi, jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepah. Dan jika ia datang kepadaku berjalan, maka aku datang kepadanya berlari. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor 7532. Maka menujulah kepadanya, wahai pencari ma'rifat, jalan masih terbuka, cahayanya senantiasa bersinar, dan kasihnya menunggu di puncak setiap rindu.